Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tulab, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya, baik-baik saja. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih harus semangat belajar, oke? Nah, kita jumpa lagi di sini untuk belajar bahasa Arab. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap? Kali ini kita sudah sampai di bab 6. Dibuka dulu bukunya, buku paketnya, ayo. Jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis, ballpoint ya. Catat hal-hal yang kira-kira kalian itu belum tahu. Nah, baru buat kalian. Nah, dicatat di buku tulis, oke? Baik, bab 6, ad-darsu as-sadis. Ad-darsu as-sadis, bab 6. Ada di buku paket halaman 153. Yuk, dibuka semuanya. Sudah? Ad-darsu as-sadis, bab 6. Membahas tentang ihtiramul walidain wal mudarrisin. Ihtiram artinya menghormati atau bisa juga diartikan dengan berbakti. Walidain artinya kedua orang tua yang berasal dari kata walid. Walidun itu orang tua. Kalau waladun itu anak, walidun itu orang tua. Walidaini berarti dua orang tua yang berarti ayah dan ibu ya. Wal mudarrisin dan para guru. Al-mudarrisin itu jamak dari al-mudarris. Kalau al-mudarris itu satu guru, al-mudarrisin berarti banyak guru. Nah, ihtiramul walidain wal mudarrisin artinya menghormati, berbakti kepada kedua orang tua dan para guru. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan sholat tepat waktu, betul. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa, mendoakan orang tua, karena orang tua itu kebaikannya lebih dari apapun. Meskipun kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, misalnya membantu di rumah, misalnya tidak pernah membentak orang tua dan lain-lain, itu masih belum sebanding, masih belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang orang tua kita lakukan untuk kita. Maka dari itu, selain berbakti, kita juga harus berdoa, mendoakan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Baik, lanjut, kita langsung saja buka di halaman berikutnya 154. Di sana ada peta konsep yang Arabnya itu al-khittah al-manhajiyah. Peta konsep, al-khittah itu peta, al-manhajiyah itu konsep. Nah, peta konsep di bab 6 ini kita baca bersama-sama ya. Ba'dul amsilat minal adabi al-arabi. Beberapa teladan dari syair Arab. Ba'du itu beberapa, al-amsilah itu contoh atau teladan, minal adab teladan dari sikap, dari perilaku ya, al-arabi syair-syair Arab ya. Ada 3 syair dari para alim ulama yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu yang pertama syairul Imam Ali bin Abi Thalib. Syair Imam Ali bin Abi Thalib yang berisi tentang ihtiramul abi wal ummi. Lihat enggak itu di situ di 154 ya, di sini. Yang pertama yaitu Syi'ru Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang berisi tentang ihtiramul abi wal berbakti kepada bapak dan ibu. Yang kedua, birru zawil qurba. Birru itu artinya berbuat baik. Zawil qurba, kepada qurba. Qurba itu berasal dari kata qoribun. Qoribun artinya dekat. Kalau al-qurba artinya menjadi kerabat, saudara dekat. Nah, birru zawil qurba berarti berbuat baik kepada saudara dekat atau kerabat. Nah, yang kedua, doa Abi
Nawas. Doa dari Abu Nawas. Nah, doa Abu Nawas itu berisi tentang dua, yaitu an-nadamu 'ala dzunub. An-nadamu itu artinya penyesalan, 'ala dzunubi. Zambi itu kesalahan atau dosa. Dzunub itu jamak dari zambun. Nah, dzunub. Jadi an-nadamu 'ala dzunub artinya penyesalan atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan. Yang kedua, at-taubah ilar rabb. Taubat ya, taubat. Ilar rabbi, kepada Tuhan. Taubat kepada Allah. Syair Abil Atahiyah yang memuat dua nilai moral, yaitu zinatul mar'i adabuhu dan ahamiyatul aqli wal adabi. Zinatu al-mar'i adabuhu. Zinatu itu bukan berarti zina ya. Zina itu secara kata artinya berhias. Ya. Mar'i adabuhu berarti adab orang berhias. Mar'un itu orang, adab itu ya adab. Jadi kita artinya dibalik, adab orang yang berhias. Berhias itu ternyata ada adabnya loh gitu. Terus yang kedua, ahamiyatul aqli wal adabi. Pentingnya akal dan adab. Jadi kita sebagai manusia punya akal, harus juga punya adab yang baik. Nah, itu. Al-kalimatur ra'isiyah, kata kunci. Ada satu, ada asyiru, syair. Syiru itu syair. Yang kedua asyarhu. Syarhu itu syarh, penjelasan. Yang ketiga al-mahfudhah. Al-mahfudhat itu artinya kosakata. Ya, mahfudhat kosakata. Al-walidain sama ya. Itu artinya kedua orang tua. Al-adabu adab. As-sabru sabar. Baik, lanjut langsung kita ke al-mufradat. Al-mufradatnya bisa dibaca ya. Bibirri artinya berbakti, zawi kepada al-qurba. Langsung kita skip ke Syairul Imam Ali bin Abi Thalib. Syair Imam Ali bin Abi Thalib. Al-wahid, yang pertama. Alaika bibirril walidaini kilaihima wa birri dzawil qurba wa birril abad aidi. Alaika bibirril walidaini kilaihima. Kepada orang, berbaktilah kalian kepada orang tua. Wa birri dzawil qurba wa birril abaidi. Dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat, wabirril abaidi, dan berbuat baiklah juga kepada kerabat yang jauh. Abaidi itu berasal dari kata ba'idun, jauh. Kalau qoribun itu dekat, kalau ba'idun itu jauh. Qoribun dekat, ba'idun jauh. Catat. Syair yang kedua, wala tahsabanna illa taqiyan muhadzaban. Wala tahsabanna illa taqiyan muhadzaban. Dan janganlah kamu tahsabanna, wala itu dan janganlah, tahsabanna kamu berteman, janganlah kamu berteman, illa taqiyan muhadziban, kecuali mereka itu bertakwa dan beradab. Gitu. Bertemanlah kalian kepada orang-orang yang bertakwa dan beradab, supaya kita ikut ke sana gitu, bisa belajar dari mereka. Afifan zakiyan munjizan lil mawa'iti. Yang afif itu bisa menjaga diri. Afifan bisa menjaga diri. Zakiyan cerdas. Munjizan lil mawa'id. Munjizan itu menepati, lil mawa'id janji. Menepati janji. Jadi kalian bertemanlah kepada orang-orang yang bertakwa, bertemanlah kepada orang-orang yang beradab, bisa menjaga diri, cerdas, dan juga selalu menepati janji. Kenapa begitu? Karena teman kita itu mempengaruhi kita, ya kan? Teman kita membentuk kita. Jadi kalau kita teman baik, temannya kita tuh baik, maka kita akan juga ikut baik.
ya. Tapi meskipun begitu, kita tetap tidak boleh menghardik teman. Misalnya teman kita suka tidak menepati janji, kita tidak boleh menghardik. Kita ingatkan dengan baik, kita ingatkan secara halus, tidak boleh menghardik sama manusia. Kita harus lemah lembut gitu, oke? Yang ketiga, wa kun wathiqan billahi fi kulli haditsin. Wa kun wathiqan, dan yakinlah, billah, yakin kepada Allah, fi kulli haditsin, atas semua kejadian, semua peristiwa yang kita alami di dunia. Yasunka madal ayam min syarri hasidin, yang Allah itu telah membuatmu aman. Mada itu aman, yasunka, dia telah membuatmu, mada aman, al ayam sepanjang hari, setiap hari, semuanya hari-hari kita sudah diberikan keamanan oleh Allah, min syarri hasidin, dari kejahatan iri hati atau dengki. Hasid itu iri hati atau dengki. Paham ya? Terus yang keempat, wabillahi fastaqsam wala tarju ghairuhu. Wabillahi fastaqsam, hanya kepada Allah lah kita berlindung, mencari perlindungan kepada Allah. Wala tarju ghairuhu, tarju itu artinya pergi. Wala tarju, dan jangan pergi atau jangan mencari perlindungan yang lain gitu loh. Ya, ghairu itu yang lain. Wala tarju ghairahu, dan janganlah kalian mencari perlindungan yang lain. Wala taku fin na'ma'i bijahidin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya, terhadap pemberian Allah. Harus berlindung kepada Allah dan jangan berlindung kepada selain Allah. Selain itu kita juga harus bersyukur, tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah. Yang kelima, wa ghuddu 'anil makruhi tarfaka wajtanib. Wa ghuddu, dan menjauhlah, 'anil makruhi, dari hal-hal yang makruh. Makruh itu artinya tidak disukai oleh Allah. Torfaka wajtanib, dari segalanya, dari semua sisi, torfaka, pandangan-pandangan yang mana saja, semua, wajtanib, dan semua sisi. Nah, azal jari, dan janganlah juga, jauhlah kamu dari melukai tetangga. Azal jari, azza itu melukai, al jari itu tetangga. Janganlah kamu melukai tetangga. Wastamsik bihablil mahamid, dan berpegang teguhlah kepada hablul mahamid, cinta kepada Nabi. Hablun itu hubungan kita, cinta kita. Al-mahamid, Muhammad, ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah ini ada kosakatanya, nanti ditulis ya, saya tampilkan, oke? Nah, itu saja. Terus yang bawah ya udah, yang bawah sekalian. Ajib al-as'ilah al-atiyah wafqan ala nasis sabik. Anak-anak harus mulai belajar ya, kayak gini-gini, kayak ajib al-as'ilah itu artinya apa? Itu harus sudah hafal, harus sudah ada di luar kepala. Kenapa? Karena kalau tes ya, kalau tes semesteran, PTS, PAS, UKK itu soalnya memang pakai bahasa Arab gitu. Jadi susah kalau kalian itu soalnya saja nggak paham maksudnya itu apa, kan susah gitu. Apalagi bacaannya, teksnya. Paling tidak kalian tuh ngerti soal ini tuh menanyakan apa gitu ya. Ajib al-as'ilah al-atiyah wafqan ala nasi as-sabik. Jawablah, ajib itu jawablah, al-as'ilah itu soal-soal, al-atiyah di bawah ini. Wafqan ala nasi as-sabik, sesuai dengan nas atau teks di atas. As-sabik di atas, atiyah di bawah. Nomor 1.
Liman asyiru as-sabik. Li itu untuk, man itu siapa, untuk siapa, ditujukan kepada siapa. Asyiru as-sabik, as-sabik tadi apa? Di atas. Ditujukan kepada siapa syair atau syair di atas? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Isyrah al-baita al-awwala min syi'ris sabik. Jelaskanlah bait yang pertama dari syair di atas. Jelaskan maksudnya tadi kayak gimana, bait yang pertama, syair yang pertama. Yang ketiga, ma qasdu hadzal bait. Apa maksudnya? Qasdun itu maksud. Ya, qasdu hadzal bait. Apa maksud dari bait ini? Wa kun wafiqan billahi fi kulli hadisin yasun kamadal ayyami min syarri hasidin. Maksudnya apa? Jelaskan. Yang keempat, ma qasdu hadzal bait. Sama. Apa maksud dari bait ini? Wa duddu anil makruhi tarfaka wajtanib adzal jari wastamsik bihablil mahamidi. Terus yang kelima, halaman 158, Isyrah al-bait atsani min syi'ri as-sabik. Jelaskan bait kedua dari syair di atas. Ya, sampai situ saja. Yang pertama, pelajaran yang pertama tentang syair Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan chat grup ya. Dikerjakan tugasnya. Kita akhir sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.